Selamat datang di channel MathNoob. Saya adalah pecinta matematika yang merupakan seorang newbie juga dalam matematika, tapi saya senang membagikan apa yang sudah saya pelajari. Hari ini saya sudah mempelajari tentang matematika minat mengenai fungsi eksponensial. Sebelum mempelajari tentang fungsi eksponensial, saya ingin memberitahukan dulu bahwa fungsi itu ada berbagai macam. Contohnya adalah fungsi linear, di mana x-nya pangkatnya 1, jadi kita catat dalam bentuk fx sama dengan ax plus b. Fungsi kuadrat, di mana x-nya pangkat 2, paling maksimum, biasa kita sebut dengan fx, sama dengan ax pangkat 2, ditambah bx, ditambah c. Kemudian ada fungsi yang pangkatnya lebih dari 2. Biasa kita sebut itu dengan fungsi polinom, karena bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan yang hari ini kita mau pelajarin adalah fungsi eksponensial. Kalau fungsi linear, kuadrat, dan polinom, itu x-nya pangkat sebuah bilangan. Jika fungsi eksponensial, maka x itu berada di pangkatnya, jadi sebuah bilangan pangkat x. Jadi kurang lebih seperti ini. Sama seperti fungsi yang lain, jika kita pengen mencari sebuah nilai, f1 misalnya, tinggal substitusi x-nya dengan angka 1. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2 pangkat x, maka F2 artinya 2 pangkat 2, kita substitusi nilai 2 ke dalam x. F1 per 3, kita substitusi nilai x dengan angka 1 per 3. F3 per 5, kita substitusi nilai x dengan angka 3 per 5. Sehingga kita mendapatkan hasilnya. Yang lebih rumit sedikit adalah seperti ini, tapi intinya tetap sama. F3 ya, kita substitusi nilai x dengan angka 3, jadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat min 3, sama dengan 27 dikurang 1 per 27, jadi kita dapatkan angkanya. Jadi tidak berbeda jauh dengan fungsi yang lain ya, kita tinggal substitusi nilai x. Setelah kita tahu fungsi eksponensial, sama dengan fungsi-fungsi yang lain, kita bisa gambarkan ini ke dalam koordinat kartesius. Cara menggambarkannya sama mudahnya dengan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fx sama dengan 2 pangkat x, kita tinggal buat tabelnya saja. Oke, kolom pertama kita isi dengan x, kolom pertama baris pertama, kolom pertama baris kedua adalah fx-nya. Jadi baris pertama untuk kita tentukan nilai x yang mungkin, terserah dengan kita mau angka berapa aja. Baris kedua, fx dari hasil pemetaan nilai x-nya. Misalnya jika x-nya sama dengan 2, berarti fx sama dengan 2 pangkat min 2, yang artinya 1 per 4. Jika x-nya sama dengan min 1, maka fx sama dengan 2 pangkat min 1, yang artinya 1 per 2. Dan kemudian seperti itu seterusnya. Setelah kita dapatkan pasangan x dan fx, kita letakkan titik-titik pasangan ini ke dalam koordinat kartesius, kemudian kita gambarkan garisnya. Maka kita mendapatkan fungsi eksponensial yang seperti ini. Oke. Setelah kita tahu tentang fungsi eksponensial, maka kita ingin belajar tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu mempunyai 6 kemungkinan. A pangkat fx sama dengan A pangkat p, jadi angkanya sama-sama A gitu ya. Jadi sebuah angka pangkat sebuah fungsi untuk yang ruas kiri, untuk yang ruas kanan sebuah angka pangkat sebuah angka. Kemungkinan yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama pangkat fungsi, tapi fungsinya berbeda. Ruas kiri A pangkat fx, ruas kanan A pangkat gx. Kemungkinan yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi angkanya sekarang yang berbeda, tetapi pangkatnya, fungsinya sama, sama-sama fx. 3 kemungkinan ini akan kita bahas saat ini. Kemudian kemungkinan keempat, 5, dan 6, kita akan bahas di video selanjutnya. Kemungkinan keempat adalah A pangkat fx, B pangkat gx. Jadi angkanya berbeda, pangkatnya juga berbeda fungsinya. Kemungkinan yang kelima,
adalah fungsi dipangkat dengan fungsi. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi untuk kemungkinan kelima ini, bilangan pokoknya sama-sama fungsi hx, cuma pangkatnya aja berbeda. Kemungkinan yang keenam, bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Ruas kiri, fx pangkat hx, ruas kanan, gx pangkat hx. Ya, kita bahas yang 3 kemungkinan awal dulu hari ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi ini udah yang paling sederhana ya. Contohnya 9 pangkat x sama dengan 27. Kita samakan dulu angkanya. Kita tahu bahwa 9 sama 27 itu memiliki bilangan prima yang sama, yaitu 3. Sehingga kita mendapatkan 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 3. Dengan begini kesimpulan kita adalah 2x sama dengan 3, sehingga kita mendapatkan x sama dengan 3/2. Contoh lainnya, 16 pangkat x min 1 sama dengan 0,125. Kita lakukan operasi aljabar, kita dapatkan 2 pangkat 4x min 4 sama dengan 2 pangkat min 3. Kesimpulannya adalah 4x dikurang 4 sama dengan min 3, yang artinya x sama dengan 1/4. Itu kemungkinan persamaan eksponensial yang pertama. Sekarang kita lihat kemungkinan persamaan eksponensial yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi ruas kiri dan ruas kanan, angkanya sama, memiliki pangkat yang berbeda. Kiri dan kanan sama-sama berpangkat sebuah fungsi. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan operasi aljabar ya. Kita dapatkan ruas kiri 3 pangkat 4x min 2, ruas kanan 3 pangkat 3x ditambah 6. Kesimpulannya tetap sama. 4x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 6. Yang artinya, x sama dengan 8. Contoh lainnya seperti ini. Tetap sama ya, kita lakukan operasi aljabar. Akhirnya kita mendapatkan ruas kirinya menjadi 2 pangkat 2x dikurang 2. Ruas kanannya menjadi 2 pangkat min 4x ditambah 1. Di mana kesimpulannya adalah 2x kurang 2 sama dengan min 4x ditambah 1. Artinya x sama dengan setengah. Sekarang kemungkinan yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Artinya angkanya sekarang yang berbeda, tapi pangkatnya memiliki fungsi yang sama. Contohnya seperti ini, 5 pangkat x kuadrat min 5x ditambah 6, 7 pangkat x kuadrat dikurang 5x tambah 6. 5 pangkat sesuatu sama dengan 7 pangkat sesuatu. Artinya, pangkatnya itu harus sama dengan 0. Karena 5 pangkat 0 kan 1. 7 pangkat 0 juga 1. Berarti kesimpulan kita adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 pasti sama dengan 0. Sehingga kita lakukan faktorisasi, kita mendapatkan nilai x bisa 3 atau x bisa 2. Jadi ada 2 kemungkinan nilai x di sini. Contoh yang paling sederhana dari kemungkinan ini adalah 6 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Angkanya berbeda ya. Ruas kiri angkanya 6, ruas kanan angkanya 2. Tetapi pangkatnya sama, sama fungsinya, sama-sama x ditambah 1. Jadi kesimpulannya adalah x ditambah 1 sama dengan 0, yang artinya x sama dengan min 1. Oke. Cukup demikian sampai video sekarang. Kita akan bahas 3 kemungkinan lainnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti begitu video selanjutnya sudah diupload, kalian mendapatkan notifikasi dari channel MathNoob. Jika ada pertanyaan, bisa sampaikan langsung di komen di bawah, atau follow Instagram saya, tanya lewat DM, bisa post pertanyaan kalian di story ataupun di feed dengan mention MathNoob7802. Subscribe, like, dan share. Selamat belajar!